Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Sosiologi Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik akan membawakan materi mengenai perilaku kolektif dan gerakan sosial. Berikut tercantum nama anggota kelompok kami. Yang pertama Reni Rahmawati, kedua Rafli, ketiga Grace Arini Lebang, keempat Muhammad Saiful, kelima Arya Apriansyah, keenam Filia Citami Madao, ketujuh Mutia Tri Priyatni, kedelapan Muhammad Faisal, kesembilan Lady Oktaria, dan terakhir Ahmad Basri. Untuk teman-teman yang akan membawakan materi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Adapun materi yang saya bawakan yaitu pengertian perilaku kolektif dan gerakan sosial. Pengertian perilaku kolektif adalah perilaku dari dua atau lebih individu yang bertindak secara bersama-sama atau secara kolektif. Perilaku ini cenderung spontan dan bersifat sementara. Adapun pengertian gerakan sosial. Gerakan sosial adalah sebuah pergerakan yang berupa serangkaian bentuk tindakan sosial dengan tujuan yang terencana dan dilakukan oleh kelompok-kelompok di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Apriansyah dari kelompok 3. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mempersilakan kepada saya untuk melanjutkan pemaparan materi mengenai teori berpikir kolektif. Teori berpikir kolektif sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, value added theory, yaitu teori nilai tambah, mengemukakan bahwa terdapat 6 tahap penentu terjadinya perilaku kolektif. Setiap tahap dipengaruhi oleh tahap sebelumnya dan kemudian mempengaruhi tahap berikutnya. Teori yang kedua yaitu social contagion theory, yaitu teori penularan sosial, menyatakan bahwa akan mudah untuk tertular perilaku orang lain dalam situasi sosial massa. Teori yang ketiga yaitu emergence norm theory. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kolektif didasari oleh norma kelompok itu sendiri. Teori yang keempat yaitu convergence theory. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kolektif akan terjadi pada suatu kejadian di mana ketika mereka terbagi. Dan teori yang kelima yaitu the individual theory, yaitu teori ini menyatakan bahwa ketika dalam sebuah kerumunan atau perilaku kolektif, maka orang-orang cenderung menghilangkan jati dirinya dan menyatu dengan jiwa massa. Sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perilaku kolektif. Ciri-ciri perilaku kolektif ada 3, yaitu yang pertama dilakukan oleh sekelompok atau sejumlah orang. Contohnya, apabila seseorang melakukan pencurian di sebuah toko, hal ini dikatakan perilaku menyimpang. Namun, apabila sekelompok orang secara bersama-sama mencuri atau menyerbu di sebuah toko, hal ini disebut perilaku kolektif. Kedua, sifatnya tidak rutin atau hanya insidental. Ketiga, dipicu oleh beberapa rangsangan masalah. Perilaku kolektif dapat terjadi karena rangsangan yang memicu perilaku kolektif tersebut. Bisa berupa benda, peristiwa, ataupun ide. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Filia Citami Madao. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor penyebab perilaku kolektif. Faktor penyebab perilaku kolektif ada 6, yaitu yang pertama, kesesuaian struktural, yaitu struktur sosial masyarakat dapat menjadi faktor penunjang atau penghambat munculnya perilaku berkelompok manusia. Dalam kenyataannya, masyarakat tradisional yang sederhana lebih sulit melahirkan perilaku berkelompok dibandingkan dengan masyarakat modern. Yang kedua, ketegangan struktural, yaitu pencabutan hak dan kekhawatiran akan hilang sesuatu sebagai penyebab timbulnya perilaku berkelompok manusia. Perasaan adanya ketidakadilan mendorong banyak orang untuk melakukan tindakan ekstrim. Kelas sosial bawah, kelompok minoritas tertekan, kelompok yang hasil jeripayanya terancam, serta kelompok sosial atas yang khawatir akan kehilangan hak-hak istimewanya merupakan manusia secara struktural berkemungkinan melahirkan perilaku kolektif. Yang ketiga, kemunculan dan penyebaran suatu pandangan
atau ajaran, bisa menjadi pemicu munculnya perilaku kolektif manusia. Hal ini dikarenakan sebelum perilaku tersebut muncul, manusia harus memiliki pandangan yang sama mengenai sumber ancaman, jalan keluar, dan cara pencapaian jalan keluar tersebut atas permasalahan hidup yang dihadapinya. Yang keempat, adanya faktor mempercepat, yaitu perilaku, ucapan, dan gerakan yang menjadi pemicu munculnya perilaku kolektif. Contohnya, desus-desus dan isu bisa menjadi alasan mempercepat munculnya perilaku kolektif. Teriakan polisi bangsat, bakar, habisi, dan sebagainya pada kelompok masyarakat yang sedang demo bisa menjadi mempercepat gerakan merusak dan melawan serta kerusuhan. Seorang yang tiba-tiba lari dari dalam suatu kerumunan bisa menjadi pemicu timbulnya kericuhan dan kekacauan sosial. Yang kelima, mobilitas tindakan, yaitu perilaku kolektif manusia seiring koordinir oleh pemimpin kelompok. Pemimpin atau koordinator yang memulai, menyarankan dan mengarahkan suatu kegiatan kolektif manusia. Dan yang terakhir, kontrol sosial masyarakat, yaitu semua perilaku kolektif manusia, baik yang merusak maupun membangun, pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh kinerja dari lembaga kontrol sosial masyarakat seperti pemimpin, polisi, propaganda, kebijakan pemerintah, legislatif, yudikatif, dan berbagai lembaga kontrol sosial lainnya yang ada dalam masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang bentuk perilaku kolektif. Yang pertama yaitu localized collectivity. Kolektivitas terbatas adalah bentuk dari perilaku kolektif yang mengacu kepada orang-orang yang memiliki kedekatan fisik antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu dispersed collectivity or mass behavior. Kolektivitas luas atau perilaku massa merupakan bentuk perilaku kolektif yang melibatkan orang-orang yang saling mempengaruhi satu sama lain walaupun dipisahkan oleh jarak yang jauh. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya sebelumnya, yaitu mengenai macam-macam perilaku kolektif. Adapun yang pertama adalah crowd atau kerumunan, yang merupakan sekelompok orang yang membentuk agresi atau kumpulan. Lama-kelamaan mereka akan bertambah dan membentuk bentuk baru seperti lingkaran. Yang kedua adalah MOB, yang merupakan sekelompok orang yang agresif dan mereka cenderung melakukan kekerasan dan perusakan. Yang ketiga adalah panik yang berupa respon terhadap suatu ancaman di suatu kelompok masyarakat. Yang keempat adalah rumors. Rumors adalah informasi yang tidak dapat dibuktikan atau dikomunikasikan berasal dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian selanjutnya adalah public opinion atau opini publik, yang menandakan bahwa di suatu kelompok masyarakatnya memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Dan yang terakhir adalah propaganda. Propaganda ini sengaja dibentuk untuk membangun opini publik yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ali dari anggota kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gerakan sosial. Nah, di sini macam-macam gerakan sosial terbagi menjadi 7. Yang pertama ada gerakan ekspresif, yang kedua ada gerakan regresif, yang ketiga ada gerakan progresif, yang keempat ada gerakan reformis, dan kelima ada gerakan migrasi, keenam ada gerakan revolusioner, dan yang ketujuh ada gerakan utopia. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, gerakan ekspresif. Gerakan ekspresif adalah gerak yang indah, yang bisa menggetarkan perasaan manusia. Gerak yang indah adalah gerak yang distilir, yang di dalamnya mengandung ritme tertentu. Nah, yang kedua, gerakan regresif. Gerakan sosial ini untuk mengembalikan keadaan pada kondisi tertentu. Gerakan ini disebut juga gerakan reaksioner. Gerakan ini digunakan untuk mengembalikan norma-norma yang telah dilupakan oleh masyarakat. Pengembalian norma ini diharapkan dapat membuat kondisi lingkungan masyarakat kembali kondusif. Norma yang ingin dikembalikan biasanya berkaitan dengan suatu keadaan yang mendasar. Dan yang ketiga ada gerakan progresif.
Nah, sebuah gerakan yang terencana dapat memiliki tujuan yang jelas, dapat dikatakan sebagai gerakan progresif. Gerakan ini mengadakan perubahan dengan cara yang positif. Perubahan ini dilakukan pada lembaga tertentu yang menginginkan perubahan. Perubahan yang dilakukan juga memiliki rincian yang mendetail. Detail perubahan ini lebih pada perencanaan dan cara yang akan ditempuh dalam kurun waktu tertentu. Perubahan dilakukan mulai dalam hal yang paling penting. Nah, yang keempat ada gerakan reformasi. Gerakan reformis. Gerakan yang dilakukan untuk merubah sebuah norma sosial atau memperbaiki. Perubahan ini erat kaitannya dengan norma hukum yang berlaku di sebuah negara. Perubahan yang terjadi memberikan dampak yang besar bagi lingkungannya. Gerakan ini memiliki skala yang besar dan dengan rencana yang matang. Rencana ini akan dilakukan secara perlahan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan ini yang juga menyangkut kepentingan bersama dan berskala besar. Selanjutnya ada kelima, gerakan migrasi. Seseorang dalam menjalani kehidupan pasti menginginkan kondisi ekonomi yang mapan. Keinginan ini mendorong seseorang untuk melakukan gerakan sosial yang berguna bagi dirinya. Banyak usaha yang dilakukan untuk mencapai target tertentu. Perubahan ini lebih pada perpindahan status sosial yang diinginkan oleh seorang individu. Semakin banyak gerakan yang dilakukan, maka akan semakin besar peluang terjadinya perubahan yang dapat disebut mobilitas sosial. Yang keenam ada gerakan revolusioner. Gerakan perubahan yang bersifat darurat dan harus segera dilakukan biasanya termasuk dalam gerakan sosial revolusioner. Gerakan ini merupakan sebuah gerakan sosial yang dilakukan secara cepat dan memberikan dampak yang besar. Gerakan revolusioner berskala besar maka akan membuat perubahan dalam sebuah tatanan sosial masyarakat. Gerakan ini akan membuat seseorang merasa dampak perubahan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, ada gerakan utopia. Gerakan ini biasa disebut dengan gerakan komunal, yang berarti melakukan perubahan dengan cara memberikan contoh secara langsung. Gerakan ini juga berawal dari gerakan individu. Contoh-contoh tindakan yang dianggap baik diharapkan dapat memberikan perubahan yang besar bagi lingkungannya. Semakin banyak orang yang memberikan contoh, maka akan semakin besar perubahan yang dirasakan oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk gerakan sosial. Seperti yang telah dilihat pada slide ini, bentuk gerakan sosial itu terbagi atas 4. Yang pertama, alternative movement. Yang kedua, redemptive movement. Yang ketiga, reformative movement. Dan yang terakhir itu transformative movement. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu alternative movement. Alternative movement merupakan salah satu contoh dari gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah suatu tindakan tertentu dari individu masyarakat. Gerakan sosial ini biasanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi maupun kampanye dengan sasaran yaitu individu secara langsung. Misalnya sosialisasi bahayanya narkotika bagi remaja di era sekarang ini. Tujuannya itu untuk mengurangi penggunaan narkoba di kalangan remaja. Yang selanjutnya itu redemptive movement. Nah, redemptive movement merupakan contoh dari gerakan sosial yang memiliki tujuan yaitu cenderung menginginkan perubahan yang tidak hanya meliputi suatu perubahan tertentu, melainkan perubahan yang secara menyeluruh untuk seorang individu. Gerakan sosial ini biasanya dalam bentuk gerakan di bidang keagamaan. Misalnya gerakan sosial yang mengajak seorang individu untuk memperdalam nilai-nilai agama atau mungkin menjadikan individu menjadi lebih baik lewat kajian-kajian rutin yang bermanfaat. Yang ketiga itu yaitu reformative movement. Reformative movement merupakan sebuah gerakan sosial yang bertujuan diharapkannya dapat merubah pandangan masyarakat, misalnya terkait isu-isu negatif yang sedang terjadi saat ini, seperti isu-isu
mengenai hak-hak homoseksual atau isu-isu lainnya yang cenderung bersifat negatif dalam pandangan masyarakat pada umumnya. Selain itu, reformatif movement ini juga memiliki tujuan yang relatif terbatas. Misalnya adanya arti demonstrasi yang berkembang di masyarakat, seperti untuk mengganti pemerintahan yang sedang berkuasa, merupakan salah satu contoh reformatif movement ini. Yang terakhir yaitu transformative movement. Transformative movement ini merupakan gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan. Misalnya dengan adanya pengubahan pola pikir masyarakat atau dengan adanya pola-pola perubahan norma-norma dan ideologi-ideologi yang dianut oleh masyarakat tertentu. Gerakan sosial ini biasanya terjadi cenderung secara ekstrim dan bersifat pemaksaan. Transformative movement juga pada dasarnya lebih bersifat kolektif dengan melibatkan berbagai pihak masyarakat yang turut serta dalam gerakan ini. Contoh nyatanya antara lain gerakan kaum Khmer Merah untuk menciptakan masyarakat komunis di Kombidia, gerakan transformasi yang dilancarkan oleh rezim komunis di Uni Soviet, dan pada tahun 40-an yaitu gerakan Tiongkok untuk mengubah masyarakatnya menjadi masyarakat yang komunis. Itulah yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengarkan beberapa penjelasan mengenai perilaku kolektif dan gerakan sosial, saya Reni Rahmawati akan menjelaskan atau memaparkan isu atau kasus yang berkaitan dengan perilaku kolektif. Puluhan warga dari 2 kampung di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat tawuran sambil bersenjatakan batu dan juga senjata tajam. Mereka saling serang dan mengakibatkan seorang polisi serta seorang remaja terluka. Tepatnya pada Kamis pagi 7 Oktober 2021 ini, warga antar kampung Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, puluhan warga Desa Kampung Baru dan Kampung Rotan, Kelurahan Adonara Timur, saling serang menggunakan panah, senjata tajam, serta batu. Peristiwa ini menimbulkan kepanikan warga. Beberapa personil TNI dan polisi berupaya meredam suasana, namun perkelahian sulit dilerai. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, perkelahian massal ini berawal dari perselisihan antar 2 warga yang bersenggolan ketika berpapasan di tengah jalan. Seorang anggota Polsek Adonara Timur, yaitu Thomas, terkena anak panah di bagian kaki kanannya, sedangkan seorang remaja yaitu Firman tertusuk di bagian bahu kirinya. Puluhan aparat polisi disiagakan karena kondisi di lokasi kejadian masih mencekam, sehingga dikhawatirkan terjadinya serangan susulan. Nah, secara singkat dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan kasus tawuran yang termasuk ke dalam kategori localized collectivity, yang merupakan bentuk perilaku kolektif yang mengacu kepada orang-orang yang memiliki kedekatan fisik antar satu dengan yang lainnya. Dalam artian tidak dipisahkan oleh jarak. Kita tahu bahwa isu tersebut mengarah kepada penyimpangan sosial yang seharusnya tidak dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika kita membahas mengenai penyimpangan sosial, kita tidak akan jauh-jauh dari pengendalian sosial itu sendiri. Nah, sebagai solusi kita di sini akan memberikan beberapa pengendalian sosial baik secara preventif, sosialisasi, dan juga pengendalian sosial persuasif. Nah, yang pertama kita akan memberikan pengendalian sosial secara preventif, di mana ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial. Nah, untuk mencegah terjadinya tawuran seperti pada kasus sebelumnya, kita bisa melakukan deteksi dini, misalnya dengan pemerintah yang seharusnya sudah memiliki peta sosiologis dan kawasan yang berpotensi rawan konflik. Dan juga menjalin kerjasama antar kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan aparat intelijen, yang dimana hal tersebut harus ditingkatkan secara berkala, misalnya dengan membuat perkiraan keadaan atau KIRKA, sehingga meminimalisir atau mencegah terjadinya tawuran. Selanjutnya terdapat pula pengendalian sosial dengan cara sosialisasi kepada masyarakat atau warga-warga sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya tawuran, misalnya dengan melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap kelompok masyarakat yang berpotensi melakukan tawuran. Dan juga kita bisa mengajak tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin informal untuk berpartisipasi menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan rawan tawuran.
Nah, bagaimana jika tawuran itu sendiri sudah terjadi? Seperti pada kasus yang saya telah sampaikan sebelumnya. Nah, kita bisa melakukan dengan cara persuasif. Persuasif ini termasuk dalam jenis pengendalian represif yang dimana merupakan upaya untuk mengembalikan keserasian kondisi atau lingkungan masyarakat ketika sudah terjadinya penyimpangan. Nah, persuasif ini dilakukan tanpa menggunakan kekerasan, yaitu dengan cara sama-sama mencari akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya tawuran, lalu sama-sama memecahkan akar masalah tawuran. Dan dalam pemecahan masalah tersebut, institusi atau lembaga yang menjadi pihak berwajib itu mengajak warga untuk berpartisipasi memecahkan persoalan yang menjadi penyebab terjadinya tawuran. Kesimpulan, perilaku kolektif mengacu pada perilaku sekelompok orang yang muncul secara tidak spontan atau tidak terstruktur sebagai respon terhadap kejadian tertentu. Ciri-ciri dari perilaku kolektif adalah dilakukan secara bersama oleh sejumlah orang, bersifat spontanitas dan tidak terstruktur, tidak bersifat rutin, dan merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Sedangkan gerakan sosial merupakan suatu aliansi sosial sejumlah besar yang berserikat untuk mendorong ataupun menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Gerakan sosial lahir dari situasi dalam masyarakat karena adanya ketidakadilan dan sikap sewenang-wenang terhadap masyarakat. Dengan kata lain, gerakan sosial lahir dari reaksi terhadap sesuatu yang tidak diinginkan rakyat, atau menginginkan perubahan kebijakan karena dinilai tidak sesuai dengan konteks masyarakat yang ada maupun bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangan yang ada, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.